Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-16 ini kita akan membicarakan tentang apa yang disebut sebagai transaksi finansial. Sebenarnya transaksi modal dan transaksi finansial ya. Nah, tadi sesi sebelumnya kita membahas tentang transaksi berjalan. Nah, transaksi finansial ini juga neraca sama, catatan oleh Bank Indonesia juga. Tiap 3 bulan juga bersamaan dengan transaksi berjalan tadi. Bedanya adalah transaksi berjalan itu hanya mencatat transaksi ekonomi, tanda petik ya, yang bersifat tidak menimbulkan hak dan kewajiban di kemudian hari. Jadi habislah kalau beli barang ya dapat barang bayar, jual barang kita kirim barang dapat duit, ya toh. Kalau balas jasa tadi balas jasa bunga ya sudah kan untuk balas jasa atas duit yang parkir yang berbentuk surat berharga negara dibayar bunganya selesai kan. Nah, hanya bersifat habis pakailah kalau bahasa barang itu. Tepatnya tidak menimbulkan hak dan kewajiban lagi. Bedakan dengan investasi dan utang piutang. Nah, lalu di mana catatan tentang tadi ada duit masuk ataupun duit keluar, sebutlah investasi tadi. Jadi kalau ada investasi asing yang masuk, itu dicatat di mana? Bukan di transaksi berjalan, tetapi di transaksi finansial namanya. Ya. Nah, selain transaksi finansial ada transaksi modal, tapi ini yang sering menimbulkan konfusi ya. Modal di catatan BI ini maksudnya modal tetap di sini. Aset aktiva tetap itu lebih pada hibah, misalnya hibah investasi. Jadi kalau dulu kita pas tsunami Aceh, kita kan banyak dapat hibah yang hibah aset itu belum tentu aset yang dikirim, tapi berupa uang yang misalnya harus dibuatkan dalam bentuk aset tetap, misalnya pembuatan rumah, tanah, lahan sekaligus rumahnya pada waktu itu dicatatnya di transaksi modal. Karena kan juga tidak menimbulkan kewajiban karena itu berupa hibah in kind kan, barang. Nah, tetapi itu kecil di saat-saat tidak ada bencana di Indonesia, itu nyaris tidak ada, kecil banget. Begitu juga Indonesia kan bukanlah negara yang kita nyumbang, tapi tidak dalam bentuk aset tetap ya, bantuan entah mengirim bantuan kemanusiaan apa, sehingga tidak dicatat di sini. Kecil lah kalau dicatat di sini. Nah, maka fokusnya itu adalah transaksi finansial. Nah, yang penting kita sudah paham bahwa catatan dari Bank Indonesia itu ada catatan tentang transaksi yang bersifat sekali habis gitu ya, tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Lalu ada yang bersifat hak dan kewajiban, yaitu disebut transaksi finansial. Transaksi finansial ini mengakibatkan perubahan kepemilikan kan, kepemilikan aset dan juga wajib. Jadi misalnya ada investasi asing masuk, dia membeli suatu perusahaan atau membeli separuh kah seluruhnya kan berarti dia sudah masuk. Nah, begitu ya, itu dulu yang disebut transaksi finansial atau financial account. Kita memang perlu angka ya, tetapi sebelum masuk transaksi finansial, kita lihat dulu yang di slide berikut transaksi modal, supaya kenapa ini tidak saya bahas lebih lanjut di slide. Nah, itu contoh aja, pernah gede 2005, 2006, 2007 itu kan dalam rangka tsunami Aceh. Selanjutnya ya kecil, udah berapa tahun ini. Tahun 2020 kita hanya 37 juta menerima masukan modal. Modal ini modal tetap ya, in kind, bentuk barang atau uang yang harus diberikan barang, 37 juta dolar. Nah, yang pembayaran yang titik-titik itu nol, karena memang kita nggak melakukan transaksi modal keluar, tidak menyumbang dalam bentuk aset tetap keluar. Nah, sehingga penerimaan itu sekaligus juga adalah saldonya. Nah, sehingga ini tidak dibahas. Biasanya Bank Indonesia disatukan, sering disebut transaksi modal dan finansial. Fokus pembicaraan adalah pada transaksi finansial sebagai mana di slide berikut ini. Transaksi finansial di tahun 2020, nah, finansial ini atau bisa juga disebut modal finansial, itu sebanyak masuk itu sebesar berapa itu? Oh, ini catatan surplusnya. Jadi, catatan surplusnya. Jadi dihitung-hitung, baik orang Indonesia yang melakukan
investasi ke luar negeri maupun orang luar negeri, pihak luar negeri yang investasi di Indonesia didapat surplus, artinya tetap lebih banyak pihak asing yang berinvestasi di Indonesia senilai 7,82 miliar, 7.816 juta. Nah, tadi kita sudah belajar pada waktu transaksi berjalan, balas jasa atas 3 macam jenis investasi, investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya. Ada jenis lain derivatif ya, tapi sangat kecil, tidak kita bahas. Nah, dalam hal arus modalnya, arus modal finansialnya, yang tadi kan adalah arus balas jasanya. Arus balas jasa berarti bunga, dividen, dan semacamnya. Kalau arus modalnya ya pokoknya, modal pokoknya, membeli masuk sebagai modal atau keluar sebagai modal finansial. Nah, di sini yang dicatat adalah si modalnya. Nah, investasi langsung itu di tahun 2020 tercatat surplus yang nomor 1 ya. Jadi ada kita pakai 1, 2, 4 yang dibahas. Nah, investasi langsung 13.858 juta. Nah, disebut di situ aset min 5035. Jangan salah ya, pengertian aset di sini adalah milik penduduk Indonesia. Kata-kata penduduk ini bisa perusahaan, bisa perorangan yang pergi ke luar negeri. Nah, makanya minus dia, minus 5.035 juta dolar. Jadi ini sekaligus untuk menunjukkan juga bahwa orang Indonesia yang investasi luar negeri ya cukup besar. Selama tahun 2000 pandemi loh, 5.000 juta, 5 miliar. Ya Anda tinggal kalikan saja. Berarti kan ada sekitar 70-an triliun yang pergi keluar. Nah, tapi pada saat yang bersamaan masih lebih banyak pihak asing yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 18.893 juta, hampir 19 miliar. Dan ini hanya dalam bentuk investasi langsung. Tadi kita sudah sempat menyinggung di sesi sebelumnya, investasi langsung ini berarti orang masuk bisa mendirikan pabrik, membeli pabrik yang sudah ada, membeli separohnya. Nah, pengertian pabrik ini tentu saja bisa perusahaan yang bukan manufaktur, jadi dia bisa membeli perusahaan telekomunikasi di Indonesia, atau orang Indonesia tadi membeli perusahaan di luar negeri, tidak harus seluruhnya, bisa sebagian sahamnya, itu investasi langsung namanya. Tetapi kalau dia berupa saham, pembelian saham yang dengan maksud ikut serta mengurusi ya, mengelola. Kalau cuma untuk main-main, dibeli sebentar, dijual lagi, itu tidak masuk investasi langsung. Masuknya dalam investasi portofolio yang nomor 2. Jadi orang masuk untuk membeli surat berharga negara SBN atau membeli obligasi. Ingat, kan kita sudah dapat pengumuman kemarin waktu Garuda default itu berarti kan ada orang yang beli sebelumnya. Beli artinya memegang surat utangnya. Nah, ketika harus dilunasi, karena dia harus dilunasi, dia transaksi finansial, ternyata Garuda sedang mengalami kesulitan keuangan default. Yaitu kan investasi portofolio namanya, karena dia kan waktu ngutangi kan tidak bermaksud ikut mengelola Garuda. Nah, selama tahun 2020 itu yang masuk adalah kewajiban, itu berarti punyanya asing 4.567 juta ya, 4,5 miliar. Tetapi kita juga harus ingat tuh, ada juga sama dengan dari investasi langsung. Jadi biar pemerintah pengen menjual SBN-nya, biar beberapa BUMN kemudian menerbitkan obligasi, mencoba menjual sahamnya, beberapa perusahaan IPO berarti dia go public ya, bisa dimiliki oleh lebih banyak orang lagi, itu tetap aja pihak Indonesia ada yang berinvestasi ke luar negeri. Ini bisa dipahami ya, karena pemikiran bisnis itu kan tidak soal nasionalis dan tidak nasionalis begitu saja. Dia kan harus mengatur portofolionya yang aman di beberapa tempat, lalu juga menghitung keuntungan. Yang jelas pergi keluar, min 1,1 miliar, 1,2 itu 1,2 miliar. Nah, derivatif finansial itu yang macam-macam keuangan kecil kan 18 juta. Nah, investasi lainnya yang nomor 4 itu berarti nomor 3 kalau analisis kita. Saya ulangi lagi, investasi lainnya itu bisa naruh duit di perbankan atau lembaga keuangan. Bisa utang piutang dagang. Jadi kredit supplier dan seterusnya itu loh. Nah, kalau dari sisi orang asing ke kita ya namanya kewajiban. Kalau dari sisi orang Indonesia yang naruh duit di luar negeri atau memberi utang dagang ke luar negeri,
namanya aset. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, investasi lainnya itu minus, artinya ya agak unik ya, artinya lebih banyak orang Indonesia yang investasi di luar kan begitu. Karena yang kewajiban hanya 2,44 miliar yang kanan dekat bawah itu. Tetapi duit orang Indonesia yang dalam bentuk investasi lainnya itu 11,8 miliar keluar. Nah, sehingga netonya min 9,42 miliar. Nah, ditambahkan itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu jadilah disebut transaksi finansial. Kembali saya sederhanakan, transaksi finansial ini mencatat arus modal finansial selama setahun. Jadi bukan posisi ya, hati-hati ini. Posisi itu kan akumulasi. Kalau posisi nanti ada sesi tersendiri. Ini khusus tahun 2020 saja. Berapa modal finansial yang masuk, berapa modal finansial yang keluar, lalu netonya berapa. Itu kira-kira transaksi finansial. Kalau tadi transaksi berjalan, berapa kita membeli barang dan jasa, berapa kita menjual barang dan jasa, lalu selisihnya disebut surplus atau defisit. Nah, gitu ya. Ini agak sedikit rumit memang. Agak sulit karena sudut pandang transaksi finansial ini macam-macam. Ini saya kenalkan dulu yang bisa melihat tadi, bisa melihat jenis. Tadi kan ada 4 jenis. Investasi langsung, portofolio, derivatif, dan investasi lainnya. Anggap aja 3 aja dulu, investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya. Yang kita catat itu tadi bisa saja langsung yang 1, 2, 3-nya, saldonya saja. Jadi kita tidak peduli. Karena jangan lupa, kewajiban itu artinya milik asing. Itu kan dia tidak selalu masuk, bisa keluar masuk. Jadi misalnya ada yang beli SBN, ada yang jual SBN, dan pihak yang sama setahun bisa melakukan beberapa kali transaksi. Sehingga kan pengertiannya adalah milik asing yang keluar masuk. Netonya berapa selama setahun. Nah, begitu juga dengan orang Indonesia, dia kan juga suka main saham di Hong Kong, di Singapura, apa di Wall Street. Ya, keluar masuk duit dia. Nah, netonya berapa? Nah, jadi arus ini mencatat netonya. Nah, sebagai alat analisis yang biasanya lebih bagus, itu lalu ditelusuri lagi. Berdasarkan si aset. Si aset ini berarti duit orang Indonesia. Apapun bentuknya. Itu totalnya berapa? Keluar dan masuk selama setahun. Kemudian duitnya asing. Duit asing finansial asing ini. Apapun bentuknya. Di 44 ini. Berapa totalnya? Jadi itu berarti sudah ada 2 sudut pandang ya. Nah, tadi kita mengenalkan yang cuma apa tadi grafik apa tabel tadi. Mari kita lihat yang berupa grafik bertahun-tahun supaya kita bisa mengenali tujuannya grafik-grafik seperti ini. Kita mengenali pola ya. Tentu pola tidak selalu berulang, terutama jika ada krisis itu beda polanya. Tetapi kan ini secara umum kita perlu tahu dari waktu ke waktu. Nah, di sini hanya khusus total aset dan kewajiban. Maksudnya begini, kalau disebut aset yang biru itu duit pihak Indonesia, duit finansial penduduk Indonesia yang suka bepergian ke luar negeri, kadang pulang. Nah, itu dicatat. Tapi netonya itu selama setahun. Saya ulangi sekali lagi, seorang pemain saham yang punya duit banyak di Indonesia, punya perusahaan ini, dan dia bisa beli 5 juta dolar bulan ini, jual lagi, beli lagi. Nah, yang biru ini netonya selama setahun. Keluar atau masuk netonya. Nah, kalau dilihat di 2020 yang paling kanan itu, tadi kita juga sudah lihat di atas tadi sebenarnya angkanya. Ini digambar aja. Itu berarti secara umum dia kan pergi itu. Pergi dia, si aset ini. Keluar. Tapi jangan lupa di tahun 2016 pernah pulang itu biru. Nah, menarik kan 2016 itu. Itu dulu kan waktu ada dimulainya tax amnesty. Meskipun dimulai tax amnesty. Jadi itu pulang kan. Jadi duit orang Indonesia yang di luar malah balik itu loh. Tapi secara umum orang Indonesia itu masih rutin berinvestasi keluar. Nah, yang orange itu yang asing. Yang asing ini nyaris selalu masuk tiap tahun. Netonya ya. Dia keluar masuk tuh saya ulangi sekali lagi, dia beli SBN di bulan Januari, Februari, April mungkin dia jual secara neto ya, orangnya kan banyak itu, nggak satu pelaku.
Nah, ini adalah neto selama setahun. Maka analisis terhadap kewajiban itu biasanya bukan soal dia masuk atau keluar, tapi besarnya. Berarti kalau di grafik ini tingginya, kalau dia agak rendah itu ya berarti kan pada nggak pada pengen masuk sini banyak. Apakah dia pernah keluar? Keluar kalau ini kita sambung di tahun 96, 97 ya. Tapi jarang. Negara seperti Indonesia itu memang punya kecenderungan menarik modal finansial. Nah, tetapi kita tidak tahu kan, kita buat analisis 2021, 2022, 2023 kan ya semua hanya bersifat perkiraan. Bisa saja kan itu nanti tidak masuk. Dan yang penting 2020 itu jauh dari 2019. Artinya tidak banyak duit yang masuk. Ini terkonfirmasi kalau nanti kita diskusi tentang SBN. SBN yang dibeli pihak asing itu untuk rupiah nyaris tidak ada. Stuck dia. Jadi jual dan beli hasil netonya hampir sama. Untuk SBN Palas memang mereka masih beli. Berarti kan tuh. Nah, yang investasi langsung itu masih masuk. Jadi orang yang membeli, mendirikan pabrik, memperluas pabriknya. Jadi tidak harus membeli baru ya. Dia memperbesar pabriknya yang sudah ada atau perusahaan. Saya nyebut pabrik itu bukan manufaktur aja, dia bisa perusahaan telekomunikasi, bisa perusahaan macam-macam. Nah, ini juga debatable nanti kalau dibicarakan, karena mungkin sebelumnya sudah sudah tidak banyak pilihan bahwa dia sudah setuju investasi, ada yang harus direalisasi, ada yang ditunda. Nah, sehingga baru separuh. 2021 bagaimana nanti kita lihat. Ini dari sisi si biru adalah arus neto, arus bersih dari Indonesia, orang Indonesia, yang orange tadi arus bersih dari orang asing. Nah, mari kita lihat sudut pandang yang beda. Masing-masing, bukan sudut pandang yang beda, dirinci pada masing-masing jenis tanpa membedakan. Jadi investasi langsung itu baik orang Indonesia yang keluar atau dia masuk lagi atau orang asing yang masuk atau keluar. Jangan lupa loh ya, ada yang bubarin pabriknya karena pindah negara dan seterusnya kan ada. Nah, lalu investasi portfolio, investasi lainnya, dan transaksi finansial yang kuning itu keseluruhannya. Nah, ini kita juga melihat yang biru itu tetap secara tanpa membedakan aset dan kewajiban. Jadi yang keluar ya mengurangi, yang masuk yang menambahi. Portofolio juga itu masih punya kecenderungan surplus, jadi banyak yang masuk. Tapi yang abu-abu investasi lainnya ini cukup unik ya, cukup berpola dia. Dan itu memang lebih cepat transaksinya kan. Melakukan simpanan atau utang dagang. Nah, yang kuning itu keseluruhannya. Apa yang tergambar di tahun 2020 juga kan, saya ulangi sekali lagi, memang kita tidak banyak dapat duit asing ya, kecuali investasi langsung yang masih bagus. Turun kan kuningnya. Itu satu sudut pandang. Nah, mari kita lihat masing-masingnya. Masing-masing jenisnya. Misalnya investasi langsung. Investasi langsung, itu kalau kita lihat, investasi langsung yang masuk ke Indonesia dari sisi kewajiban berarti milik asing ya. Neto tadi berarti dia sudah memperhitungkan keluar masuk. Selama tahun 2020, masuk 18,89 juta. Ini angka-angka ini berulang loh dari tabel tadi. Cuma ini kan jadi tahunan. Jadi kalau Anda nanti sempat memeriksa, itu bisa memeriksa tabel-tabel tadi. Nanti Mbak Rama bisa kasihkan bahannya. Nah, yang ini lalu catatan bertahun-tahunnya yang tadi khusus 2020. Nah, perhatikan bahwa yang orange kembali itu adalah kewajiban modal asing yang khusus investasi langsung. Jadi yang mendirikan pabrik, membeli perusahaan, menambah kapasitas pabriknya, dan seterusnya untuk mengelola di Indonesia. Itu masih memberi sinyal bagus. Meskipun pandemi turun, tapi masih cukup tinggi kan di 2020 itu. Nah, yang biru, tadi sudah saya katakan, si investasi aset milik Indonesia. Itu terjadi pola yang unik di tahun 2016. Nah, kita geser lagi ke investasi portofolio. Nah, investasi portofolio ya yang jual beli saham maupun obligasi, ya obligasi baik itu kalau obligasi negara disebut surat berharga negara, kalau obligasi korporasi ya obligasi, ya seperti obligasi Garuda yang default itu. Dan ada potensi beberapa korporasi juga default. Pernah sebelum Garuda kan ada perusahaan swasta juga itu yang tekstil yang
default. Jadi bisa begitu ya. Nah, karena itu ada usaha pemerintah untuk membantu beberapa BUMN yang jika tidak dibantu bisa default, itu dugaan saya. Tapi itu analisisnya jadi ke sana bisa. Cuma di sini kan tidak menyebut 1-2 perusahaan. Ini kan catatan keseluruhan. Nah, perhatikan investasi portofolio dari kewajiban, berarti investasi portofolio miliknya asing di Indonesia. Keluar masuk kan dia. Nah, secara umum dia selalu masuk dari tahun ke tahun. Jadi kita ini selalu dapat duit. Nah, masuklah kita ke tema bahwa kalau masuk lewat investasi begini, itu kan sama aja dengan duit titipan. Jadi divisa kita emang bertambah, dia masuk kok. Dan karena kecenderungan dari tahun ke tahun adalah selalu positif, selalu masuk, berarti ya devisa kita memang cukup kuat jumlahnya. Tapi beda dengan devisa hasil transaksi berjalan. Karena ini bisa pulang dia ini. Dan khusus untuk portofolio lebih bisa cepat pulangnya dibandingkan langsung masuk akal ya. Kalau dia sudah terlanjur mendirikan pabrik sepatu, pabrik televisi, ini ada pabrik HP, itu kan kalaupun dia mau pulang kan nggak urusan setengah tahun setahun kan. Pulang itu maksudnya dia balik keluar. Tapi kalau portofolio ya bisa urusan minggu, bisa urusan bulan, bahkan bisa hari kalau dia memang liquid saham atau obligasi yang bersangkutan atau SBN-nya. Nah, apa yang menarik di 2020 paling kanan itu ya ini berita buruk sebenarnya. Artinya kan pihak asing untuk masuk ke portofolio Indonesia kan mikir. Jadi nanti ada data detailnya sebetulnya. Pembelian terhadap SBN domestik, SBN rupiah itu netonya apa ya, nol lah, artinya jual beli tapi tidak bertambah, itu lebih kepada korporasi itu masuknya. Nah, saya makanya termasuk orang yang berpendapat ini pemerintah agak rawan di 2021 ini dan nanti di 2022 bahwa bagaimana kalau mereka nggak perlu keluar, ini kita belum bicara modal asing keluar, tetapi masuknya tidak seperti biasanya di investasi portofolio. Mereka tidak terlalu bergerah membeli surat berharga pemerintah kah atau surat berharga swasta Indonesia. Swasta itu termasuk BUMN ya, tidak bergerah dari gambar itu, kurang lebih begitu. Tentu ini hanya untuk contoh-contoh analisis umum ya, kita harus cari data yang lebih detail, tapi bisa lah dengan gambar ini ada potensi itu. Nah, sementara dari sisi orang Indonesia sendiri tetap keluar ya, pandemi memang keluarnya nggak banyak tapi tetap keluar, tetap investasi. Nah, lalu investasi lainnya di slide berikut. Nah, ini yang agak sulit-sulit, apa ya sulit? Gampang-gampang, ya bukan gampang, sulit-sulit mudah ya. Karena kita butuh informasi lebih detail, karena harus memecah dulu soal hutang dagang dengan simpanan di bank. Karena kalau yang biru itu, seandainya sebagiannya itu adalah hutang dagang, sebagian berarti kan kayak uang muka atau kredit supplier ketika perusahaan Indonesia menjuali berarti bayarnya bisa lebih belakangan, itu kan menimbulkan investasi lainnya utang dagang seperti itu atau piutang dagang. Tetapi kalau yang bersifat simpan di bank atau di lembaga keuangan, nah itu yang cukup besar. Saya belum sempat menganalisis lebih detail ya. Kalau kita baca sederhananya, yang biru ketika pandemi tetap saja pihak Indonesia yang keluar itu 11,8 miliar. Ya berita baiknya banyak orang Indonesia yang punya duit kan masih itu. Orang itu bisa perusahaannya. Tetapi yang orange, ya, sebutlah yang naruh duit di perbankan Indonesia dan lembaga keuangan Indonesia plus memberi piutang dagang ke Indonesia susut. Tahun 2019 6 miliar, itu tahun 2020 cuma 2,4 miliar. Dan kita bisa lihat pernah lumayan di 2018. Nah ini nanti juga bisa dikaitkan dengan harga komoditas segala macam. Mungkin kan dia bisa ngutang dagang karena tahu mau diutangi dagang akan membayar dengan kondisi perekonomian yang sedang membaik umpamanya. Nah ini catatan secara umum. Nah lalu kita membuat sudut pandang lain di berikut. Kita kumpulin saja yang aset-aset tadi. Yang tadi sudah ada angkanya, tapi ini dipecah lagi. Jadi semua slide-slide ini sebenarnya bersumber dari nanti Anda lihat grafik di apa tadi tabel berapa, cuma dibuat tahun-tahun dan dikombinasikan. Kalau dilihat ini khusus modal finansial Indonesia. Berarti kan. Secara umum kan keluar terus. Dan ingat loh, ini catatan setahun, bukan akumulasi. Berarti kan kalau dijumlah nanti banyak sekali. Kita hasilnya tersendiri, namanya posisi investasi internasional. Ini tahunan.
Jadi sepanjang tahun, kecuali di 2016, secara umum modal finansial Indonesia itu investasi di luar, baik dalam bentuk investasi langsung, portofolio, maupun investasi lainnya. Nah, menariknya di 2020 yang kanan tidak merubah pola. Kalau dilihat kan dengan 2019, hampir sama kan, kalau di total ya malah lebih, baik itu investasi langsung maupun investasi lainnya, terutama lainnya ini, karena ini uang tabungan di bank antara lain. Masih lebih besar dari 2019, hampir sama dengan 2018, dan seterusnya ya. Dan ini petanda apa gitu loh. Ini kan perlu dipikirin juga. Tentu secara umum mereka bisnis ya, dia akan mencari return yang bagus, yang secara portofolio aman dan seterusnya. Nah, lalu yang slide terakhir itu sebaliknya dari sisi asing. Nah, yang slide berikut ini dari sisi asing yang terakhir ini. Jadi bagaimana sih pihak asing yang disebut kewajiban? Jadi kalau disebut aset itu sekali lagi adalah milik Indonesia yang keluar masuk. Kalau disebut kewajiban milik asing yang keluar masuk dalam hal modal finansial. Nah ini sama, yang kuningnya kan total itu yang kuning itu ya. Menurun kan, separuh saja, nggak sampai separuh dari tahun 2019. Dan nomor 2 terendah selama berapa tahun terakhir itu? Dari 2011. Nah, kecuali 2016 ya. 2016 ini memang unik ini, memang banyak kasus. Nah, tekanan saya kembali kepada yang orange. Yang biru investasi langsung itu masih masuk cukup besar. Memang Menteri Investasi juga membanggakan ini, tapi saya sih ya biasa lah kan, pengamat kritik kan, boleh dong kritis. Ya nggak boleh bersenang-senang dulu karena yang 2020 ini realisasi, bisa jadi sudah studi kelayakan, perjanjian apa sudah sejak bertahun-tahun sebelumnya, sehingga belum tentu juga berita baik ini. Nah, maksudnya kita harus nunggu 2021, 2022. Nah, yang lebih cepat reaksinya adalah yang abu-abu dan orange itu. Yang orange adalah investasi portofolio, yang abu-abu adalah investasi lainnya. Maka yang orange jelas merosot banget. Ya sebutlah wait and see. Dia belum keluar. Nah, bagaimana kalau 2022 mereka nggak mau lagi beli SBN, nggak mau lagi beli obligasi Indonesia karena ada beberapa yang sudah default misalnya. Nah, ditambah dengan, nah itu kalau bicara buruk, ditambah dengan orang Indonesia malah makin rajin keluar. Tapi kalau kita bicara prospek, karena perekonomian Indonesia sesuai dengan perkiraan pemerintah tumbuh dengan cepat, pemerintah bisa mengelola fiskalnya dengan baik sehingga defisit teratasi dan seterusnya. Indonesia menarik, yang ini kuning ini langsung melonjak lagi. Ya itu diskusi yang beda. Tapi ini mau tidak mau harus diperhitungkan dalam analisis seperti itu. Nggak bisa kita ngotak-atik cuma pertumbuhan ekonomi karena hal ini sangat mendasar karena kita masih negara yang mengandalkan masuknya modal finansial asing. Nah, begitu untuk hari ini. Nanti besok kita akan bicara tentang masih perdagangan internasional, tapi dari rencana 6 sesi menjadi 8 sesi ya, karena ada yang saya pecah dua nanti akan diumumkan oleh Pak Sabto. Mohon maaf atas gangguan karena lampu dan lain sebagainya sehingga terpotong-potong. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.